Halo teman-teman, kali ini saya akan share 4 cara kelola hutang agar tidak menumpuk. Nah, di video ini sangat penting sekali buat teman-teman yang sekarang terjerat hutang online maupun offline di bank swasta nasional atau swasta dan di pinjaman online. Jadi ini sangat penting sekali buat teman-teman agar bisa terjerat lepas dari hutang-hutang itu. Jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu jika kita sudah KLP artinya kita tidak punya uang sepeser pun untuk membayar. Jadi sangat penting ya teman, jadi memang harus diakui keuangan teman-teman tidak baik-baik saja. Jadi yang pertama harus kalkulasi keuangan. Ini sangat penting sekali. Kalkulasi keuangan itu gimana bang? Nah, secara gampangnya teman-teman kalkulasi berapa pendapatan teman-teman per bulan, berapa pengeluaran teman-teman per bulan, dan berapa yang dialokasikan untuk membayar tagihan pinjaman online atau hutang. Nah, ini sangat penting sekali untuk kalkulasi hutang ya teman. Jangan sampai teman-teman punya pendapatan besar tapi keluarnya tidak tahu di bagian mana dan pinjaman online-nya tidak dibayarkan. Nah, ini sangat buruk sekali teman. Jadi kalkulasi keuangan ini sangat penting sekali. Teman-teman harus anggarkan segini untuk bayar hutang, segini untuk cari beras atau memenuhi kebutuhan, segini untuk hal-hal yang lain misalnya sewa kos atau yang lainnya. Itu harus teman-teman kalkulasi per bulan. Jadi ambil kertas sekarang, langsung catat pendapatannya per bulan berapa, pengeluarannya per bulan berapa, anggaran untuk bayar pinjaman online berapa. Ini sangat penting sekali. Nah, kalau sudah lakukan ini mungkin ke depan akan lebih tertata lagi keuangannya dan uang-uang yang hilang itu tidak terlalu banyak karena sudah catat teman-teman. Nah, ini banyak yang miss tapi teman-teman coba untuk praktekkan ini sekarang juga, bulan ini juga, agar bulan-bulan berikutnya bisa lebih rapi keuangannya dan pinjaman online-nya bisa terbayar dengan teratur. Itu yang pertama ya teman. Nah, untuk yang kedua, jika sudah hutang jangan pernah menambah hutang lagi. Ini sangat penting sekali buat teman-teman karena kalau kita sudah hutang artinya kita ingin menambah uang kita. Jadi ini jadi solusi kita. Jadi jangan pernah yang namanya tambah hutang lagi, karena kalau kita tambah hutang artinya kita punya beban ke depan yang harus dibayarkan. Nah, ini bisa menjadi teman-teman stres sendiri, frustasi sendiri karena tidak bisa bayar tagihan. Kalau kita hutang satu kali mungkin per bulan bisa dicicil teman, tapi kalau kita tambah hutang lagi per bulan akan menumpuk lagi. Kalau tambah hutang lagi tambah menumpuk seperti itu teman. Jadi hutang kita akan bergulung dan ujung-ujungnya kita akan stres sendiri. Hutang kita tidak dibayarkan karena pendapatan kita jomplang dengan hutang. Nah, jadi saran saya sudah stop saja, jangan hutang lagi, jangan hutang untuk bayar hutang. Ini tidak saya sarankan karena ke depan akan stres sendiri, akan frustasi sendiri menghadapi ini. Jadi ini sangat penting sekali, mohon dicatat. Nah, untuk yang ketiga adalah jika teman-teman sudah punya hutang dan ada kemampuan yang lumayan, teman-teman cicil perlahan-perlahan. Nah, maksudnya gimana bang? Maksudnya kalau kita punya hutang 1 juta per bulan 100.000, kalau kita tidak punya uang untuk membayar atau utang kita per bulan tidak cukup untuk membayar 100.000, kita bisa cicil misalnya 50.000 sekarang, besok 50.000 lagi, seperti itu teman. Jadi mencicil ini sangat penting sekali. Nanti ke depan kalau kita punya uang yang besar kita akan melunasinya, tapi kalau sekarang memang pendapatan kita sedang kecil, kita bisa cicil perlahan-lahan, misalnya 5 pinjaman online kita cicilnya 50% ya teman. Nah, ini bisa dilakukan karena memang bisa ada opsi tentang ini. Misalnya di Akulaku kan ada yang namanya edit pembayaran ya. Jadi bisa edit misalnya hutang kita 100.000 per bulan, kita bisa edit misalnya 50.000 atau 60.000, itu bisa kita bayarkan dicicil perlahan-lahan terlebih dahulu. Nanti tahu-tahu hutang kita lunas kalau kita mencicil terlebih dahulu, seperti itu teman. Nah, untuk yang keempat adalah teman-teman harus tingkatkan pendapatan. Nah, ini yang paling penting atau inti dari pokok permasalahan. Kenapa? Karena yang namanya hutang itu terjadi karena kita pendapatannya minim atau kecil sekali. Jadi teman-teman harus genjot pendapatan teman-teman, naikkan pendapatan teman. Nah, saya sudah punya pendapatan misalnya 3 juta bang, bagaimana cara saya menaikkan pendapatan padahal kan saya cuma kerja di pabrik. Nah, teman-teman kalau sudah pulang dari pabrik atau kerja itu cari pendapatan lain, misalnya jualan di pinggir jalan atau buat konten seperti saya atau affiliate TikTok atau Shopee. Banyak hal yang bisa teman-teman lakukan, banyak hal yang bisa teman-teman explore asalkan punya kemampuan dan kemampuan yang memadai. Dan ini bisa
lihat tutornya di YouTube, banyak sekali cara untuk mendapatkan uang via online ya teman. Jadi teman harus terus bekerja keras, terus berpikir masalah ini, terus naikkan value teman, terus naikkan pendapatan teman. Jangan pernah ragu tentang masalah ini, karena inti dari permasalahan tentang pinjaman online itu pendapatan teman-teman cuma kecil. Dari ini harus digenjot terus menerus. Jadi saya tetap sarankan teman lebih memotivasi diri tentang masalah galbay pinjaman online. Hutang itu bisa lunas asal kita punya kemauan yang besar untuk melunasinya. Saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat, tapi semangat kehidupan yang lebih baik.